Salam, selamat berjumpa kembali di channel TBKK Aja Peter Tinambunan. Firman Tuhan pada hari ini di hari yang ke-349 tanggal 14 Desember 2024 diambil dari kitab Mazmur pasal 97 ayat 11 dengan perikop dalam lindungan Tuhan. Dan sebagai ayat inti disebutkan adalah terang sudah terbit bagi orang-orang benar dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Itulah ayat pada hari ini. Kemudian bacaan pagi diambil dari Injil Markus pasal 13 ayat 5 sampai dengan 8. Kesusahan dan penganiayaan. Bacaan malam diambil dari kitab Yesaya pasal 10 ayat 1 sampai dengan 4. Tuhan akan menghakimi Israel. Pedoman kita selama bulan Desember selalu kita sampaikan dengan topik kenakanlah perlengkapan senjata terang. Itulah topik pada bulan Desember dan dijabarkan dalam Yohanes pasal 1 ayat 9. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang akan datang ke dunia. Jadi terang yang sesungguhnya akan menerangi setiap orang akan datang ke dunia. Ini sesuai dengan firman Allah pada Injil Yohanes pasal 13 ayat 6. Demikian bunyinya. Begitu besar kasih setia Allah, maka begitu besar kasih setia Allah akan dunia ini, maka Ia akan mengirimkan anaknya yang tunggal. Barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terang akan datang ke dunia, dan inilah terang itu yang disampaikan oleh Tuhan Allah, akan mengirimkan anaknya yang tunggal. Barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal dan juga terang. Setelah terang yang datang itu besar, ya, Yesus besar, dan Dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Dan dalam baptisan tersebut Yohanes mengatakan, ya, sayalah yang seharusnya dibaptis. Ini kata-kata Yohanes ini. Waktu Yesus datang ke Yohanes minta dibaptis, Yohanes mengatakan, sayalah yang seharusnya dibaptis oleh Bapa. Sekarang malah Bapa yang datang kepada saya. Lantas Yesus menjawab, barang siapa untuk
biar saja untuk saat ini. Jadi Yesus mengatakan biar saja untuk saat ini. Sebab dengan demikian, kata Yesus, kita melakukan semua yang dikehendaki oleh Allah. Nah, maka Yohanes membaptis Yesus. Kemudian waktu Yesus dibaptis, dan begitu Yesus keluar dari air, ada pernyataan Allah dari surga. Dan langit terbuka. Kemudian Yesus melihat Roh Allah datang berbentuk merpati dan hinggap di atasnya Yesus. Tiba-tiba langit terbuka dan Yesus melihat kejadian tersebut, di mana Roh Tuhan Allah turun dari surga hinggap kepada dia. Dan setelah itu terjadi, ada kata-kata dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenaan, dan dia menyenangkan hatiku. Jadi Allah langsung menyatakan pernyataan ini dari surga. Sehingga sejak hari itu Yesus resmi untuk melayani di dunia ini. Dan setelah dinyatakan oleh Allah Bapa bahwa dia berkenan kepadanya dan menyenangkan hatinya, dan langsung dikatakan, inilah anakku yang kukasihi. Jadi sudah jelas sekarang bahwa Yesus datang ke dunia membawa terang, dan terang itu untuk dipakai oleh setiap orang untuk melawan kegelapan dan belenggu-belenggu yang menghambat iman percaya kita kepada Tuhan. Nah, sejak itu Yesus mulai memberitakan firman Tuhan dan berkhotbah, dan dikatakan kepada jemaat, bertobatlah dengan dosa-dosamu, karena Allah akan segera memerintah sebagai Raja. Jadi bertobatlah dari dosa-dosamu, Allah akan segera memerintah sebagai Raja. Inilah yang disampaikan oleh Yesus setelah dia dibaptis di sungai Yordan. Dan dilanjutkan memberi makan 5.000 orang, ya. Memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ekor ikan. Ini adalah benar-benar Yesus memberikan kehidupan bagi umat manusia secara jasmani. Artinya kebutuhan primer diberikan oleh Yesus, makan dan minum, ya. Itu telah diberikan melalui menjamu sekitar 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ekor ikan. Nah, kemudian dalam Yohanes 6 ayat 27, karena Yesus mengatakan bahwa dia menceritakan bahwa semua bekerja untuk jangka panjang, bukan untuk jangka pendek.
Nah, sehingga disebutkan bahwa janganlah bekerja untuk mendapat makanan yang bisa habis dan busuk. Nah, jadi jangan hanya bekerja untuk makanan yang bisa habis dan bisa basi atau busuk, Nah, tetapi bekerjalah untuk mendapat makanan yang tidak bisa busuk atau habis, tapi yang memberi hidup sejati dan kekal. Ini mengarah kepada hidup sejati dan kekal. Artinya bekerja fokus dengan hal-hal yang memberikan hidup kekal dan abadi. Bukan hanya untuk memberi makan yang bisa habis dan bisa busuk, tetapi hal-hal kebutuhan spiritual kita untuk menuju the New of Jerusalem. Itu yang ditekankan di sini, bahwa bekerjalah untuk hal-hal masa depan yang gemilang. Nah, dan makanan akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab ia sudah dilantik oleh Bapa. Yaitu waktu dibaptis dalam Matius 3 ayat 17, Allah menyatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenaan. Jadi kepadanya Yesus berkenan. Nah, Allah berkenan kepada Yesus, anak yang dikasihi. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi apa kuasa dari surga itu sudah berada di tangan Yesus yang datang ke dunia. Nah, kemudian kalau kita melihat lanjutan daripada perikop ini, bahwa Yesus bisa memberi hidup, makanan rohani dan makanan jasmani, terutama tadi sudah kita lihat 5.000 orang diberikan makan. Nah, sekarang dia mengatakan bahwa dialah hidup yang bisa memberikan orang hidup selama-lamanya. Jadi dia adalah roti hidup yang bisa memberikan setiap orang untuk hidup selama-lamanya. Kita lihat dalam Yohanes pasal 6 ayat 35 dikatakan, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku tidak akan lapar lagi selama-lamanya. Kemudian barang siapa percaya kepadaku tidak akan haus lagi selama-lamanya. Jadi di sini ditekankan adalah antara lapar dan haus. Karena inilah kebutuhan primer pada diri manusia dalam hidup di dunia ini. Tanpa makan, tanpa minum, tidak mungkin bisa hidup, kecuali jika kehendak Allah itu akan lain, Tapi dalam normal, kalau orang yang tidak makan saja sebulan dan tidak minum 1 bulan, apa jadinya? Dan itu sudah dipenuhi oleh Yesus. Maka Yesus mengatakan, akulah roti hidup. Artinya kita jangan hanya mencari roti mati, tapi roti hidup. Nah, kenapa dia bilang dia roti hidup? Karena seperti tadi, datang kepadaku tidak akan kelaparan, percaya kepadaku tidak akan kehausan. Jadi hidup ini adalah untuk percaya dan datang kepada Yesus. Maka hidup kekal akan dijamin oleh Yesus. Inilah topik kita dalam bulan Desember tahun 1994 dan 2024 2024. Nah, kemudian terakhir, setelah Yesus mengatakan dia adalah hidup, sekarang karena dia
akan naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi umat manusia yang percaya kepadanya. Maka dia katakan, karena dia mau menuju surga, dia kata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tanpa melalui aku, tidak seorang pun sampai kepada Bapa. Jadi hanya melalui Yesus kita bisa sampai kepada Allah. Nah, demikianlah firman Tuhan dalam pedoman kita dalam bulan Desember. Sekarang kita masuk dalam bacaan pagi, ya. Bacaan pagi yaitu dalam perikop hari ini, yaitu Mazmur 97 ayat 11. Perikop hari ini adalah dalam lindungan Tuhan. Di ayat 11 dikatakan, ya, karena Ia telah memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Jadi memerintahkan malaikat untuk menjaganya, ya. Jadi dikatakan terang sudah terbit bagi orang-orang benar dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Nah, kalau kita lihat dalam perikop ini, ya, dalam lindungan Tuhan, Mazmur 11, Mazmur ayat 11, ya. Apa makna dan pesan moral perikop ini? Karena Ia telah memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Ayat ini menekankan keyakinan akan perlindungan Tuhan yang tak terhingga bagi setiap orang percaya. Jadi perlindungan, ya, yang tak terhingga bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Kemudian dikatakan bahwa dalam kehidupan, ya, terutama bagi seorang yang sudah berusia lanjut, ya, dan berprofesi sebagai freelancer, jaminan bahwa malaikat-malaikat Tuhan menjaga dan menjadi sumber-sumber penguatan dan harapan dalam menghadapi berbagai tantangan dan ketidakpastian. Jadi adanya suatu tantangan-tantangan, ya, dan ketidakpastian, maka kita ada jaminan dari malaikat-malaikat Tuhan menjadi sumber penguatan dan harapan dalam menghadapi berbagai tantangan dan ketidakpastian. Jadi inilah merupakan jaminan bagi orang terutama yang sudah lanjut usia, misalnya 70 tahun ke atas. Nah, sekarang kita lihat apa makna dari perikop ini dan apa pesan moral yang harus kita jalankan. Makna yang bisa kita petik dalam
perikop ini bahwa kita berada dalam lindungan Tuhan adalah dalam ketidakpastian, ya, dalam kebimbangan dan ketidakpastian, ya, dan ketidaktahuan. Nah, dalam dunia sekarang ini, jadi adanya ketidakpastian dalam dunia sekarang ini karena kita lihat sudah sangat-sangat buruk, peperangan di mana-mana. Ya. Jadi dan penuh tantangan. Jadi dalam dunia ini, dalam ketidakpastian dalam dunia sekarang ini dan penuh tantangan, kita diingatkan untuk selalu bersandar pada perlindungan Allah. Jadi dalam hal ketidakpastian, ya, dalam hal penuh tantangan dunia saat ini, penuh tantangan, ketidakpastian, maka kita diwajibkan untuk bersandar kepada perlindungan Allah. Karena itulah yang bisa membantu kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kemudian bangsa yang berlindung pada perlindungan Allah ini bisa mengharapkan malaikat sebagai pengawal menjadi kekuatan spiritual kita, memberi rasa aman, ketenangan, ya, dan mendorong kita untuk melayani dan berkontribusi dalam komunitas kita yang telah dilindungi oleh Tuhan, dan tidak ada batas. Artinya dalam melindungi kita tidak ada batas yang diberikan oleh Tuhan. Kemudian makna yang diberikan tadi adalah perlindungan Allah tidak terbatas bagi mereka yang percaya kepadanya. Jadi perlindungan tidak ada batasnya bagi orang yang percaya kepadanya, dengan jaminan, ya, bahwa kita tidak akan sendirian dalam menghadapi tantangan. Nah, seperti dalam Yesaya 48 ayat 17 dikatakan, "Akulah Tuhan Allahmu yang memberi kepadamu hal-hal yang berguna atau berfaedah dan menjaga engkau di jalan yang akan kamu tempuh." Inilah makna daripada perikop ini. Kemudian apa pesan moralnya? Pesan moralnya adalah dalam ketidakpastian dalam dunia sekarang ini dan penuh tantangan, kita diingatkan untuk selalu bersandar pada perlindungan Allah, agar malaikat sebagai pengawal menjadi kekuatan spiritual kita dan memberi rasa aman, ketenangan, dan mendorong kita untuk terus melayani, ya, dan
berkontribusi dalam komunitas kita tanpa dilihat dari batas umur. Nah, jadi untuk menjamin pelayanan kita dan mendorong kita untuk terus melayani dan berkontribusi, yang utama tadi dikatakan kita dengar untuk selalu bersandar pada perlindungan Allah. Jadi kalau kita bersandar pada perlindungan Allah, maka Allah akan mengirim malaikat-malaikatnya menjadi kekuatan spiritual kita dan pengawal kita yang bisa memberi rasa aman dan ketenangan pada diri kita. Itulah makna dan pesan moral daripada ayat ini, bahwa perlindungan dari Allah atau Allah melindungi kita dalam setiap kegiatan kita. Nah, sekarang kita masuk dalam bacaan pagi ya, yang diambil dari Injil Markus pasal 13 ayat 5 sampai dengan 8. Kesusahan dan penganiayaan. Semuanya pasti berlalu. Jadi Yesus menjawab bahwa kemarin juga kita telah disuguhi bahwa tidak ada yang menetap. Bahkan bangunan-bangunan yang begitu megah dan indah akan hancur semuanya. Tidak ada yang tertinggal. Itu sudah dinubuatkan oleh Yesus ya. Dan kalau kita lihat memang dalam Wahyu pasal 21 ayat 9 ya, ayat 1 dikatakan, pasal 21 ayat 1, dunia, langit baru, langit lama dan bumi lama akan hancur dan lenyap dari kenyataan setelah adanya bumi baru dan langit baru. Nah, sedangkan langit dan bumi hancur, apalagi rumah yang berada di bumi ya, gedung-gedung yang megah, bahkan baik Allah juga akan hancur berantakan. Tidak ada yang tertinggal, kata Tuhan. Nah, kemudian istilah yang dikatakan bahwa Yesus mengatakan, waspadalah, jangan sampai keluar atau kalian tidak lagi mengikuti Tuhan atau tertipu dengan ajaran-ajaran palsu. Nah, banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Jadi ada orang yang menyebut-nyebut mengatasnamakan nama Yesus ya. Lalu ya menipu banyak orang. Jadi dengan demikian dia menipu banyak orang. Nah, kemudian ayat 7 dikatakan, kalau kalian mendengar bunyi-bunyi pertempuran dan berita baik peperangan, jangan takut. Jadi bila ada bunyi-bunyi pertempuran dan berita-berita peperangan, Yesus mengatakan, jangan takut. Hal itu harus terjadi. Karena itu tidak berarti bahwa sudah waktunya kiamat. Nah, jadi dengan adanya perang antara Rusia dan Ukraina, kemudian Israel dengan Hamas, ya, sebenarnya bukan dengan Palestina, dengan Hamas, ya, dan bahkan merembet ke negara-negara lain, mengaitkan bangsa-bangsa lain seperti Iran, Suriah, ya. Ini kata Yesus,
jangan jangan kaget, ya. Artinya jangan takut. Hal itu harus terjadi. Tetapi itu tidak berarti bahwa sudah waktunya kiamat. Jadi kalau ada peperangan itu antara Rusia dan Ukraina, antara Israel dengan Palestina, itu biarkan saja ya, terjadi, kata Tuhan. Itu tidak berarti dunia akan kiamat. Dan itu memang bisa terjadi karena itu adalah ranah daripada antar bangsa-bangsa dan negara-negara, kerajaan dengan kerajaan melawan kerajaan, dan itu kata Yesus normal saja. Nah, dan dikatakan di ayat 8, bangsa yang satu akan berperang melawan bangsa yang lain, negara yang satu akan menyerang negara yang lain. Di mana-mana akan terjadi gempa bumi dan ya, bahaya kelaparan. Dikatakan semuanya itu baru permulaan saja, seperti sakit yang dialami seorang wanita yang mau melahirkan. Jadi dalam hal ini sebenarnya kita tidak perlu gusar. Kalau terjadi gempa bumi, banjir, ya memang itu harus terjadi. Dan itu memang adalah mungkin sesuai dengan rencana Tuhan. Terjadi perang antara negara dengan negara, ya. Ukraina, Rusia, Israel, Palestina. Ya itu normal saja, kata Yesus. Tidak usah takut. Dan itu tidak berarti dunia akan kiamat, katanya. Jadi orang mengatakan, oh ini pasti dunia akan kiamat nih, ini terjadi perang dunia kan. Tidak, itu hanya permulaan, katanya, ya. Jadi seperti wanita yang mau melahirkan. Jadi ada istilah sudah tanda-tanda pertama, kedua, ketiga baru melahirkan. Nah ini tanda-tanda. Apakah ini tanda-tanda kiamat? Yesus mengatakan bukan, itu tidak berarti dunia kiamat. Tidak, katanya. Itu biarkan saja terjadi. Dan memang seharusnya seperti itu, karena siapapun yang melakukan itu mereka bertanggung jawab. Dan bahkan apabila ada pun gempa bumi, banjir, ya, dan angin, itu semua adalah normal. Tapi itu tidak pertanda bahwa dunia akan kiamat. Tapi bagaimana tugas kita? Jangan kita yang masih ikut memprovokasi atau mempengaruhi seperti Palestina dengan Israel. Jangan kita memihak si A langsung memprovokasi. Tidak. Dan tidak ada artinya. Karena apapun mereka tetap berjalan apa yang mereka inginkan. Nah, kita tidak perlu harus tuntas, karena apa? Pengaruh kita apa? Boleh kita peduli, ya. Peduli boleh, ya. Tapi apa pengaruh kita? Kita hanya bisa masuk dalam lingkaran pengaruh berkomunikasi dengan Tuhan. Hanya itu. Karena Tuhan tahu segalanya. Tuhan lebih tahu perang antara Israel dan Palestina, antara Ukraina dan Rusia. Tuhan lebih tahu. Bahkan banyak di sana mati, digantung di apa itu. Tuhan lebih tahu. Hanya kita peduli boleh. Dan kepedulian kita sampaikan kepada Tuhan. Kita hanya bisa berdoa mempengaruhi Tuhan. Ya, dengan doa kita, hanya itu. Kita berdoa. Karena di sini dikatakan tadi perang itu normal saja, kata Tuhan, ya. Nah kemudian dari masalah tersebut, ya, dari semua itu baru permulaan saja seperti sakit, katanya. Nah, dalam ayat ini Yesus mulai berkata pada mereka, inilah, hati-hatilah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang, ya, dalam namaku dan mengatakan, akulah dia. Nah, jangan sampai kita terkecoh dengan adanya ajaran-ajaran palsu yang mengatakan bahwa dia wakil daripada Tuhan Yesus atau dialah yang Mesias. Nah ini
Dia katanya, jangan percaya, kata Yesus ya. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, apabila kamu mendengar gempa bumi dan gemuruh, janganlah kamu terkejut, sebab hal itu harus terjadi. Tetapi itu bukan kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan yang berbeda. Ini sudah terjadi. Tapi itu bukan menandakan bahwa dunia akan kiamat. Oh tidak. Tidak. Nah kemudian dalam ayat tersebut Yesus ya mengingatkan bahwa pentingnya akan ya pentingnya peringatan akan banyaknya ya penyesat yang akan muncul di akhir zaman serta tanda-tanda bencana yang akan terjadi. Jadi Yesus sudah mengingatkan ya bahwa akan ada ya yang merupakan banyaknya penyesat ya yang membawa ajaran sesat akan muncul di akhir zaman serta tanda-tanda bencana yang akan terjadi. Jadi ada tanda-tanda bencana yang seperti gempa, gemuruh, itu hanya tanda-tanda. Tapi belum itu kesudahannya. Karena pada akhirnya nantinya bumi lenyap, langit juga lenyap, dan datanglah bumi yang baru dan langit yang baru. Itulah kesudahan dari semuanya. Nah kemudian dengan adanya masalah yang di atas kita lihat, ini mengajak kita untuk tetap waspada ya, dan tidak terpengaruh oleh informasi yang salah yang dapat merusak iman kita. Jadi jangan sampai iman kita terusik dengan adanya informasi-informasi yang meleset. Seperti sekarang ini banyak informasi-informasi, katanya di Yerusalem sudah datang ini begini. Oh banyak sekali di YouTube itu ya. Kita jangan terpengaruh dengan informasi yang bermacam-macam yang hanya orang lain mencari konten. Tapi di sini dikatakan jangan terpengaruh iman kita. Ya. Ini mengajak kita untuk tetap waspada dan tidak terpengaruh oleh informasi yang salah yang dapat merusak iman kita. Nah kemudian dikatakan segala sesuatu yang terjadi adalah bagian dan rencana Allah. Jadi semua yang terjadi itu adalah merupakan bagian dari rencana Allah. Nah, jadi kita tidak akan bisa langsung stop Ukraina, Rusia stop. Mereka tetap berperang. Tapi ingat, Allah tidak akan membiarkan orang untuk berperang kalau itu tidak rencana Allah. Tapi kalau Allah merencanakan juga bahwa itu ya memang jalan terus. Dan ini juga Israel dan Palestina. Kalau itu bukan rencana Allah, ya, itu pasti tidak akan stop. Pasti tidak jalan. Tapi karena sudah dikatakan di sini adalah itu semua adalah merupakan bagian dari rencana Allah. Ya. Kita diingatkan untuk teguh dalam iman, meskipun menghadapi ketakutan dan kesulitan. Memang kadang-kadang kita takut mendengar berita itu, sangat-sangat mengerikan. Tapi kita tidak terpengaruh katanya. Nah, sekarang dari perikop ini ya, yang tadi kita lihat kejadian-kejadian itu semua, dan itu sudah terjadi berulang-ulang di dunia ini. Ya. Perang, gempa bumi, gemuruh, ya, kehancuran, itu adalah merupakan bagian dari tanda-tanda akhir zaman. Tapi untuk kapan? Ini tidak dijelaskan.
Tapi yang jelas, kalau akhir zaman sudah tiba, Allah langsung datang memerintah. Dan seperti kemarin, mengumpulkan semua orang, ya, yang domba di sebelah kanan, yang kambing di sebelah kiri. Arti domba artinya ini mengerjakan pekerjaan yang baik. Kalau kambing itu mengerjakan pekerjaan yang jahat. Jadi sudah dipisah, ya. Dan itu ada penghakiman seperti kemarin dikatakan, domba sebelah kanan akan dituntun masuk dalam kerajaan surga. Tapi kambing yang sebelah kiri akan disuruh masuk ke neraka dan tidak boleh masuk dalam surga. Semua mereka dalam pertanggungjawaban mengatakan, kapan kami lihat Tuhan lapar, tidak kami berikan makan. Tuhan haus, tidak kami berikan minum. Yang baik domba maupun kambing itu menjawab seperti itu. Kapan? Tapi Yesus mengatakan, menjelaskan, yang kau berikan kepada orang yang tidak mampu dan orang miskin sama dengan memberikan kepada saya. Jadi jelas bagi domba-domba mereka mengerti. Tapi bagi kambing mereka tetap mengatakan, kapan kami lihat, tidak kami layani. Nah, juga jawaban seperti itu, ya. Setelah dia merasa, akhirnya Yesus mengatakan, udah kamu nyala, pergi kamu ke neraka yang berapi-api itu. Disitulah tempatmu, kata Tuhan. Nah, jadi di sini juga dari perikop ini, ya, yang kita lihat tadi bahwa di awal, ya, bacaan pagi, yaitu kesusahan dan penganiayaan. Nah, dan itu memang terjadi peperangan antara bangsa-bangsa. Bahkan kita lihat coba dengan kejadian perang antara Israel dan Palestina, berapa korban, baik di pihak Israel juga di pihak Palestina. Tapi apakah Tuhan tidak melihat? Melihat. Dan itu katanya semua itu bagian daripada rencana Tuhan. Kita hanya mengatakan semua yang terjadi di dunia ini selalu mengatakan kasihnya kekal dan abadi. Jadi bagaimanapun dasarnya peperangan negara lawan negara, apakah itu sampai kepada pembunuhan massal, kita ingat Tuhan hadir dalam situasi tersebut, ya. Pengaruh Tuhan lebih besar daripada kita. Kita hanya bisa peduli. Tapi kalau Tuhan bisa bertindak apa maunya. Dan itu tidak akan terjadi kalau tidak disetujui oleh Tuhan. Pasti, ya, tidak akan terjadi. Kalau itu bukan ada juga direncanakan rencana dari Tuhan. Ya, seperti Ayub, ya. Itu tidak akan terjadi kalau bukan ada rencana Tuhan. Jadi semua itu adalah kejadian itu, baik peperangan di Palestina dan di Rusia segala macam. Kita hanya bisa mengatakan kasihnya kekal dan abadi. Hanya kita bisa masuk dalam lingkaran pengaruh kita. Apa pengaruh kita? Pengaruh yang bisa kita lakukan hanya kita berdoa kepada Tuhan untuk semuanya itu supaya damai sejahtera Allah berada pada diri mereka. Hanya itu yang bisa kita sampaikan. Sebab kita tidak bisa punya wewenang untuk menstop, apalagi untuk melarangnya. Tuhan lebih tahu daripada kita. Tugas kita adalah berdoa, memohon kepada Tuhan untuk semua itu bisa diberikan yang terbaik bagi negara-negara yang berperang dan bertikai. Nah, itulah di dalam penganiayaan, ya, dan adalah yang kita lihat tadi dalam bacaan pagi, ya, bahwa adanya penganiayaan dan juga kerusuhan, ya. Jadi kesusahan dan
penganiayaan. Nah, sekarang apa makna dan pesan moral dari perikop ini? Nah, sebagai makna perikop ini adalah kita harus jeli dan waspada melihat tanda-tanda akhir zaman tentang ajaran-ajaran sesat yang muncul dan tanda-tanda peperangan, gempa bumi, gemuruh, ya. Kita harus jeli melihatnya. Mari kita ambil bagian kita. Apa bagian kita? Mengucap syukur dalam segala hal dan berikan jalan Tuhan masuk dalam diri kita. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Dan kita juga berdoa masuk dalam lingkaran pengaruh Tuhan. Apa yang hendak dilakukan Tuhan, kita memohon kepadanya. Karena secara direct atau langsung kita tidak bisa menyampaikan apapun. Hanya dalam doa. Inilah makna daripada perikop ini. Nah, kemudian bagaimana pesan moralnya? Pesan moral adalah pentingnya kita tetap bersandar dan mengandalkan Tuhan. Jadi apapun terjadi, bagaimanapun kita lihat situasi gempa bumi, perang negara, kita tetap bersandar dan mengandalkan Tuhan. Ya. Dengan paradigma yang luas. Apa itu? Yaitu kerangka berpikir. Segala sesuatu yang terjadi adalah bagian dan rencana dari Allah. Kalau itu tidak disetujui Tuhan, itu tidak akan terjadi. Tidak bisa. Karena semuanya Tuhan bisa mengatakan stop. Ya, jadi itu kita anggap adalah merupakan bagian rencana Tuhan. Kita untuk tetap teguh dalam iman meskipun menghadapi ketakutan dan kesulitan. Kita ketakutan, dia adanya perang, ya. Nah, dan kita masih bersyukur tidak sampai terjadi di negara kita, ya. Tapi kita lihat di negara sana sudah Iran, Suriah, dan yang lain sudah mulai terlibat, ya. Sudah kita lihat. Tapi kita tetap mengatakan bahwa itu adalah bagian daripada rencana Tuhan. Sebab kalau Tuhan tidak menghendaki seperti itu, tidak akan terjadi. Itu kesimpulan kita. Dan maka jangan sampai iman kita goyah hanya karena terjadi peperangan di mana-mana. Kita tetap tekun dan bersandar dan mengandalkan Tuhan. Nah, sekarang kita masuk dalam bacaan. Bacaan malam, ya. Kita masuk dalam bacaan malam yang diambil dari Yesaya pasal 10 ayat 1 sampai dengan 4. Tuhan akan menghukum Israel. Ini pada waktu itu, ya. Kenapa keluar kata-kata Tuhan akan menghukum Israel? Nah, kalau kita lihat dalam ayat 1, celakalah kamu yang membuat hukum-hukum yang tak adil untuk menindas bangsaku. Dan ayat 2 dikatakan, dengan cara itu kamu mencegah orang miskin mendapat hak dan keadilan dan merampas milik para janda dan yatim piatu. Jadi dengan adanya perampasan hak, dengan adanya ketidakadilan, ya, untuk menindas bangsa itu,
dikatakan itu bisa merampas hak-hak daripada orang miskin dan janda dan yatim piatu. Nah, di sini, celakalah kamu yang membuat hukum-hukum yang tidak adil. Kemudian ayat 3 dikatakan, apa yang akan kamu buat pada hari Allah menghukum kamu? Jadi kalau hari Allah itu tiba untuk menghukum, apa yang harus kamu perbuat? Nah, kemudian dikatakan di sini, apa dayamu pada waktu ia mendatangkan bencana dari negeri yang jauh? Nah, kemudian kepada siapa kamu akan meminta tolong? Di mana akan kamu sembunyikan ya kekayaanmu itu? Di mana kau sembunyikan kekayaanmu itu? Apabila ada ya dari tempat jauh untuk menyerang dan menghanguskan, menghukum kamu pada harinya Allah. Nah, jadi kalau sudah harinya Allah datang, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Harta, kekuatan, semua itu tidak ada artinya lagi. Tidak ada artinya. Karena sudah menjadi keputusan kalau sudah Allah yang memerintah. Nah, kemudian hanyalah dibunuh dalam perang atau digiring sebagai tawanan apabila terjadi seperti tadi. Nah, tetapi katanya Tuhan masih marah dan tetap menghukum. Jadi walaupun sudah terjadi kejadian-kejadian itu ya, yang karena dia tadi menindas ya, sehingga datang menghukum dari Ain, Tuhan tetap masih marah kepada mereka karena adanya ketidakadilan yang dibuat oleh bangsa itu. Dengan cara itu kamu mencegah orang miskin mendapat hak dan keadilan dan merampas milik para janda-janda dan yatim piatu. Nah, itu yang tadi. Artinya dengan mempelesetkan hukum, mengambil hak-hak orang miskin. Nah, sekarang kita lihat ya. Tuhan masih marah dan tetap menghukum. Karena perbuatan mereka ya, ketidaksetiaan kepada Tuhan. Nah, sekarang kita melihat dari perikop ini apa makna dan pesan moral dari ayat ini. Nah, kita coba lihat ya. Nah, dalam ayat ini terdapat peringatan serius mengenai bahaya-bahaya ketidakadilan dan penindasan yang dilakukan oleh kaum yang berkuasa. Jadi para penguasa itu sudah membuat ketidakadilan. Nah, ayat-ayat ini menekankan bahwa tindakan tak adil terhadap orang-orang yang lemah akan mendatangkan hukuman dari Tuhan. Jadi Tuhan akan melihat itu. Ayat-ayat ini mengatakan ancaman bagi mereka yang menulis ketetapan yang tidak adil dan bagi para hakim yang merugikan orang miskin dan menindas yang lemah. Tuhan memperingatkan bahwa keadaan dalam kebenaran harus ditegakkan karena Dia melihat semua tindakan ya, dan tidak akan membiarkan ketidakadilan tanpa balasan. Nah, dalam konteks ini kehidupan kita, hal ini mengajak setiap orang yang berpengalaman dalam perjalanan hidup untuk mengasihi sesama
dan memerangi ketidakadilan. Jadi ada tugas untuk memerangi ketidakadilan, terutama bagi orang yang sudah lanjut usia, yang punya pengalaman. Bagaimana cara membuat supaya adil, supaya bisa kita menjadi the voice from the voiceless, atau penyambung suara yang tidak bersuara, bukan sebaliknya menghancurkan kehadirannya. Nah, kemudian hal ini, pesan yang disampaikan adalah mengingatkan kita ya, bahwa Tuhan mengawasi tindakan kita, dan penindasan terhadap yang lemah akan mendatangkan hukuman. Nah, kemudian apa makna dari perikop ini? Makna daripada perikop ini adalah berbuat dan bertindaklah secara adil sesuai dengan firman dan kehendak Tuhan. Karena Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kita sehari-hari dengan prinsip berempati terhadap orang yang lemah. Artinya merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Nah, kemudian apa pesan moral ya? Nah, pesan moral dari ayat ini adalah mengingatkan kita bahwa Tuhan mengawasi tindakan kita dalam penindasan kepada yang lemah akan mendatangkan hukuman yang berat. Ini pesan moral. Jadi tindakan kepada yang lemah akan mendatangkan hukuman yang berat. Ada balasannya. Kedua, dalam perilaku kita sehari-hari, ajaran ini menuntut setiap individu untuk menghindarkan diri dari perilaku tidak adil dan untuk bertindak sebagai pembela bagi mereka yang tertindas. Nah, inilah yang dikatakan the voice from the voiceless. Inilah makna dan pesan moral dari perikop ini, bahwa di dalam bacaan malam Tuhan akan menghukum orang yang berbuat ketidakadilan. Inilah dikatakan tadi makna yang dapat kita simpulkan, yaitu diingatkan kita untuk selalu bersikap adil, peduli terhadap mereka yang mengalami kesulitan. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Semoga apa yang kita baca hari ini dapat menguatkan iman kita, dan kita dalam segala kesulitan, masuklah kita dalam lingkaran pengaruh, yaitu pengaruh daripada Tuhan untuk mengambil keputusan. Dan untuk masuk dalam lingkaran pengaruh Tuhan hanya dalam permohonan dan doa yang kita sampaikan. Dan apabila itu kita sampaikan, kita memohon Tuhan menjawab dan mendengar doa kita. Amin. Tuhan memberkati.